Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qayyimas samawati wal aradin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أمامه. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت Qala idza badru bil a'mali fitana. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah memasuki Ramadan kita tanggal 14. Artinya 13 hari kemarin kita lewati dengan puasa kita, dengan semuanya yang kita lakukan. Amal-amal kita, ibadah kita dan yang lainnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, wabil khusus nikmatul Islam. Nikmat yang luar biasa. Kenapa tidak semuanya manusia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim dan muslimah? Coba perhatikan dalam surat Al-Hajj ya. Surat 22 ayat yang paling ujungnya Allah berfirman wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kita, kalian semuanya, ya kita semua ini. Alhamdulillah masih menjadi bagian minal muslimin wal muslimat. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya dengan mengelola waktu-waktu kita, dengan kita melakukan muhasabah dan sebagainya. Dan juga nikmat al-iman, ada juga nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat ketemu Ramadan ini juga nikmat yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang minta ketemu Ramadan, kapan kita berdoanya? Awal bulan Rajab kan? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah ketemu Ramadan ini. Alhamdulillah ketemu Ramadan ini. Bahkan juga ulama-ulama kita ada yang berdoa itu tidak hanya 3 bulan, 6 bulan sebelumnya. Al-Imam Ma'la Ibn Fadl pernah mengatakan as-salafus salih itu minta kepada Allah itu 6 bulan minta ditemukan Ramadan ini. Jadi mereka berdoa Allahumma balighna mulai bulan Rabiul Awal. Oh. Kenapa luar biasa? Kalau kita ketemu Ramadan, artinya kita nantinya menjadi bagian la'allakum tattaqun. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini tema kita, urgensi muhasabah. Evaluasi pentingnya dalam kehidupan kita. Jelas dalam perusahaan itu penting, ya kan? Pasti ya. Semuanya perencanaan target yang sudah rumuskan sebelumnya tahun itu biasanya ada evaluasi, entah 3 bulan, entah 4 bulan. Sama juga KPP juga pasti ada evaluasi capaian yang ada gitu. Ini muhasabah. Nah, setelah kita melakukan muhasabah, evaluasi, apa sih yang kita lakukan? Ya kita tata kembali, kita kelola kembali waktu-waktu yang ada, sisa-sisa waktu yang ada. Contohnya gini, Ramadan ini kan. Kita sudah lewat 13 hari kan. Ada sisa. Kita nggak tahu bagaimana kita kan gitu kan. Nah dengan muhasabah kita tahu yang sudah kita lakukan sepanjang 13 hari ini apa sih yang kurang gitu loh.
Contoh Bapak Ibu ada tajwid, khatam Quran. Berapa Pak Bu? 3 kali, 4 kali? Halo? Ya. Kalau seandainya 2 kali, ya 2 kali. Artinya apa? Setiap hari, setiap malam kan kita harus membaca 2 juz kan gitu ya. Artinya tajwid yang sudah kita rumuskan pada waktu kita tarawih Ramadan, nah saat ini sudah tercapai belum? Ya, ini maksudnya kan gitu ya. Kita melakukan evaluasi kembali untuk kedepannya sampai 30 hari nanti atau 29 hari. Nggak tahu, mungkin kok ada khilaf ini. Idul Fitrinya itu. Ada yang 29 atau ada yang 30. Nah, pilih yang panjang atau yang pendek nih? Awalnya kan sama-sama Kamis kemarin ya, alhamdulillah. Meskipun beda sebenarnya Sya'bannya, ada yang 29, ada yang 30. Kalau kita melihat Qamariyah, tanggalan itu ya begitu beda-beda. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya 3 poin ini. Ya. Untuk apa sih? Sukses dan tidaknya kita fid dunya wal akhirah ternyata kaitan dengan 3 hal ini. Apakah kita selalu melakukan evaluasi, muhasabah atau tidak? Kenapa? Orang yang nggak pernah muhasabah melakukan evaluasi itu biasanya stagnan. Ya terus begitu, nggak ada perubahan-perubahan, nggak ada sebuah perbaikan-perbaikan. Yang penting kayak gini aja, kan gitu biasanya kan gitu ya. Nggak ada muhasabah, nggak ada lompatan-lompatan sebagainya. Pengulangan waktu. Kalau sudah kita muhasabah tanpa kita idaratul waktu, ada manajemen waktu yang penting ya, yang kita lakukan kembali. Ya. Kemudian setelah itu kita pakai strategi, pasti ya. Ada rumusan-rumusan perencanaan kita, ada kemudian target kita penting ya, kita rumuskan juga strategi apa yang paling tepat. Dan kita lihat kekuatan kita pada diri kita dan juga kesempatan yang ada dan sebagainya, kelemahan kita, pakai SWOT itu. Dalam ibadah pun sama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam kehidupan juga sama. Ini semua harus kita lakukan sebenarnya, bukan hanya untuk bisnis saja, tapi untuk mengelola kehidupan kita yang fana ini. Kita tahu ujungnya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau abadi? Halo? Mau tetap di sini terus? Enggak mungkin. Pasti kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi masalahnya bekalan kita ini gimana? Nah itu ya penting. Amal kita yang kita siapkan untuk Allah itu seperti apa? Nah, saat ini Masya Allah, orang yang mau mudik saja pulang kampung ya, beli tiket aja sudah 2 bulan yang lalu loh. Ya kan? Ya. Kereta katanya udah habis nih. Kemarin saya tanya yang mau pulang, saya tanya udah dapat tiket? Wah, habis Ustaz. Itu kereta ya, itu bulan Sya'ban tuh. Belum masuk Ramadan tuh. Artinya apa? Itu kan persiapan tuh. Bekalannya, nanti ke sana bagaimana? Apa yang diterjemahkan silaturahim pada siapa saja? Apalagi yang pengantin baru. Mbak sering pengantin baru. Kan ada semua target semua kan gitu ya. Ada perencanaan, ada target dan sebagainya kan gitu ya. Tapi makanya inilah ujungnya Pak, sukses dunia dan akhirat kita harus lakukan ini. Nah ini kajian kita kaitan dengan itu. Ya, semoga waktunya bisa sampai mukadimahnya ini. Tadi dengan evaluasi kita tahu mana yang perlu kita optimalkan, ya. Kebaikan-kebaikan yang perlu kita tingkatkan, amal-amal kebaikan yang perlu kita tingkatkan. Dan juga dengan muhasabah atau evaluasi kita tahu keburukan-keburukan atau mungkin kemaksiatan, ya, kezaliman yang kita lakukan, kita tahan. Jangan sampai berulang. Kenapa kita takut? Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita menjadi muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Kalau bangkrut fitunya sih biasa, sabar kan gitu ya. Lah ini bangkrutnya fil akhirat, ini loh, udah nggak ada, taubat lagi itu loh, nggak bisa diulang lagi itu. Kata Rasulullah
sampai kita membawa puasa kita, salat kita, zakat kita. Kalau banyak kezaliman yang kita lakukan sepanjang kita hidup, ada hitungannya. Ya, kemudian enggak dihapus itu. Enggak. Itu haknya manusia itu lebih susah, Pak, Bu, ya. Beda kalau haknya Allah, ya. Cukup dengan bertaubat dengan istighfar yang banyak. Contoh kalau ada orang yang masih kemaksiatan, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah gitu. Itu. Ya, baik, ya. Kemudian jemaah sekalian, saatnya muhasabah, ayat ini luar biasa. Surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi. Belumlah waktunya, saat ini waktunya. Apakah belum waktunya? Alam ya'ni lil ladzina amanu, bagi orang-orang beriman, an takhsha'a qulubuhum, hatinya khusyuk kembali li dzikrillah azza wa jalla, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya kekuatan zikrullah itu, masya Allah, benteng dalam diri kita. Setiap kita melakukan sesuatu ada zikrullah, ya pasti kita jauh dari asyaiton. Kenapa? Kalau kita sudah masuk dalam perangkatnya asyaiton, itu sudah nggak ada iman. Saat itu, ya, orang yang zina, pada saat zina imannya hilang. Orang yang mencuri, pada saat mencuri imannya hilang. Orang yang mabuk, ketika saat mabuk juga iman hilang. Makanya ketika ada dzikrullah azza wa jalla, langsung ingat. Dia sih kadang-kadang kita kan gitu ya, godaan luar biasa. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi. Ini penting sekali. Kenapa kita melakukan muhasabah? Evaluasi pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ini. Dijemah sekalian. Perintah. Lakukan tu muhasabah. Lakukan evaluasi. Gimana, Pak? Sudah pada khusyuk? Ya. An takhsha'a qulubuhum tadi. Ya. Ini ayat ini masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Perintahnya ada 3 di situ. Ya. Ittaqullah. Ada perintah yang kedua. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Ada 3 perintah. 2 perintah takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan di tengah-tengahnya ada perintah evaluasi atau muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaknya jiwa itu melihat kembali sesuatu yang sudah lewat di tahun 2022 kemarin, di tahun 1443 kemarin. Lihat kembali kemarin, 13 hari kemarin kita lihat kembali, atau bulan Sya'ban kemarin. Nah ini penting sekali. Ya, harus melakukan muhasabah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perintah ya wajib kan gitu ya. Seharusnya kan begitu. Ya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang melakukan muhasabah ciri orang yang cerdas. Ini hadisnya Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Shaddad ibnu Aus. Shaddad ini anak sama bapak sahabat dua-duanya. Aus juga sahabat. Aus bin Thabit ini kakak beradik sama sahabat Hasan ibn Thabit, ahli puisinya Rasulullah. Ada sahabat Hasan. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas mensikapi kehidupan yang fana ini, orang yang selalu muhasabah. Orang dana adalah orang yang melakukan menghasabah nafsahu dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan juga dia beramal untuk hari setelah kematian.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi orang yang muhasabah itu biasanya langsung dia melakukan amal-amal unggulannya untuk membangun ibadahnya dan juga yang lainnya. Untuk apa? Persiapan 5 ba'dal maut, setelah kematiannya. Nah, ini luar biasa Bapak-bapak ya. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam mensikapi kehidupan yang fana ini, kita selalu muhasabah. Contohnya dalam kerjaan kita, dalam ibadah kita, dalam amal-amal yang lainnya. Ini sangat-sangat penting. Zikir kita kok kurang, kita tingkatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, zikirnya berapa kali kalau sehari semalam, Pak? Contohnya tahlil, Bapak Ibu berapa kali baca tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal pagi sore itu 100 kali minimal. Sholawat kita berapa kali? Jangan sampai kita hanya pada waktu sholat. Berapa kali Pak dalam sholat Pak kita bersolawat Pak? Halo? Berapa kali? 5 kali kan? Kecuali Asy-Syafi'iyah nambahin Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan yang tahiyat yang awal kan. Jangan sampai saat ada acara maulidan baru selawatnya banyak, padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah setiap hari Jumat perbanyak selawat pada Nabi kita. Itu hadis Nabi. Ya kan? Bahkan juga Rasulullah bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang nantinya yang dekat sama saya yaumil qiyamah adalah orang yang banyak berselawat pada Nabi. Pak. Belum yang lainnya, tasbih kita, tahmid kita. Nah, ini perlu juga kita lakukan evaluasi itu. Jemaah sekalian, sahabat Umar. Ini sahabat Umar, Pak. Sahabat yang luar biasa. Syaitan saja takut kepada sahabat ini. Setan pun takut. Nah, kalau kita gimana setan? Ya, sahib. Nanti berbahaya kayak ya. Sahabat Umar ini luar biasa itu. Jadi ketika jalan itu ada setan mau lewat tuh dia berhenti dulu itu. Nunggu sahabat Umar tuh lewat dulu. Ini luar biasa ini, keimanannya luar biasa. Masya Allah, banyak juga ayat-ayat yang kaitan dengan beliau ini. Meskipun wafatnya terbunuh, wafatnya dibunuh. Di Khalifah 4 itu yang wafatnya terbunuh ada 3, Pak. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Yang enggak sahabat Abu Bakar, tapi semuanya dijamin oleh Rasulullah min ahlil jannah. Lebih enak kan gitu. Apapun yang terjadi min ahlil jannah. Lah kita kan belum tahu ini. Kita ini min ahlil jannah atau bagaimana? Tapi yang kita inginkan kan di situ. Doa kita itu kan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Lah itu yang kita ulang-ulang terus kan pada saat Ramadan ini kan gitu. Masya Allah. Sahabat Umar mengatakan, qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Nanti kita kembali pada Allah. Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Lah saat ini kita gunakan waktu-waktu kita untuk muhasabah kembali. Entah kita dengan Allah, kita dengan keluarga kita, kita dengan masyarakat kita dengan perusahaan kita, kantor kita dengan bangsa dan negara. Dan semuanya kita melakukan evaluasi itu. Wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumil qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Masya Allah, persiapkan diri kalian semuanya untuk hari yang luar biasa itu yaumul qiyamah nantinya. Orang yang hisabnya ringan nanti yaumul qiyamah, orang yang selalu dia melakukan muhasabah pada waktu di dunianya. Ini luar biasa ya, bab muhasabah. Termasuk juga tanda ketakwaan kita. Salah satu tanda ketakwaan kita
Ketika kita selalu melakukan muhasabah ini, Al-Imam Mainun Ibnu Mihram beliau mengatakan la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Oh ini. Enggak mungkin seorang itu hamba sampai tingkat ketakwaannya hatta sehingga dia yuhasiba nafsahu, dia melakukan evaluasi pada dirinya sebagaimana dia mengevaluasi pada saudaranya yang lainnya, syarikahu, temannya. Kapan kamu makan? Kapan kamu? Aina, dari mana makan kamu? Dari mana pakaian kamu? Itu kita muhasabah kan? Tanya pada orang kan, kamu kapan ini? Dari mana dan sebagainya. Itu muhasabah itu. Pada diri kita, ya nafsi, wahai diriku, kenapa kamu ini, kenapa melakukan ini, enggak melakukan ini. Itu bagus pada waktu kita, pada waktu muhasabah itu yang pas itu pada waktu kita apa Pak? Kapan Pak? Mau sahur atau mau tidur Pak? Karena kita tahu semuanya. Satu hari ini kita tahu kok. Yang sudah kita lakukan sudah tahu kan. Pada waktu kita mau istirahat, mau tidur, langsung kita mau muhasabah. Apa yang tadi yang sudah saya lakukan dan apa yang perlu yang kita tingkatkan. Teman sekalian, harus semangat. Kalau sudah muhasabah, harus semangat. Harus semangat baru. Harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Itu. Dan kalau kita sudah muhasabah, nggak ada perubahan, ya itu ada yang salah itu. Ya, harus ada sebuah semangat sebagaimana inilah sahabat-sahabat Nabi, nggak pernah lesu, nggak pernah lemah, nggak pernah menyerah. Itu sahabat-sahabat yang bersama para Nabi. Ya, kita juga sama harusnya begitu. Kita paham bahwa kita akan kembali pada Allah, ada yaumul hisab, yaumul mizan. Kita harus semangat untuk membangun amal-amal unggulan kita. Ayyukum ahsanu amalah. Itu kan gitu kan. Jamaah, dan mungkin Allah SWT nanti pada waktu kita wafat, kita diikuti 3 hal. Apa Pak itu? Pada waktu kita wafat menjadi jenazah, harta kita ikut enggak? Keluarga kita ikut enggak? Lah yang ngubur siapa? Pada waktu kita sakit wafat, jenazah, ya diikuti. Keluarga ikut semuanya. Masa keluarga kita enggak ikut gitu. Kemudian harta kita ikut, mobil kita dibawa, moge kita dibawa untuk ngantar kita, tapi balik semua dua-duanya ini. Enggak lama bersama-sama bertahan di kuburan kita. Ya. Kita semua, kata Rasulullah, manusia yang sudah wafat itu mendengar suara sepatu sendal saudara kita yang sudah meninggalkan kita semuanya. Yang ketiga inilah yang bersama-sama kita amal kita Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, amal inilah Masya Allah yang bersama kita yaumal barzah sampai yaumal qiyamah nantinya. Dihitung-hitung di situ. Makanya jangan sampai kita hanya sementara. Enggak panjang kita Pak Bu ya. Paling 60 tahun, ya kan? 70 tahun. Ya, itu sangat sedikit yang di atas 70 tahun loh. Coba lihat bapak-bapak di kampungnya usia 75, cari berapa orang itu? Sedikit kan? Sedikit. Kecuali di tempat Belan tadi. Belan itu kan banyak TNI kan. Sehat-sehat terus semuanya dia. Saya ketemu, saya tadi malam 79, masih luar biasa, masih ikut tarawih. Saya tanya, Bapak itu yang pulang ke Palembang itu masih ada? Masih ada Ustaz. Udah berapa itu? Mau 90 Ustaz dia. Luar biasa. Tapi masalahnya ukurannya bukan panjang pendeknya usia, tapi amal itu kan gitu. Rasulullah pada waktu ditanya oleh seorang Badui. Siapa orang Badui itu siapa? Orang Arab yang tinggal jauh dari kota-kota. Sampai saat ini ada, masih ada. Mereka masih ada. Dia jauh tinggalnya. Ya, khusus di Madinah masih banyak. Tapi masalahnya kendaraannya, Masya Allah, Pajero. Badui tapi banyak Pajero itu biasanya. Zaman 2004 tuh Pajero baru muncul di Indonesia. Di sana dibuat apa?
ngangkut sampah di Saudi itu pada waktu itu. Saya pas haji, Pak Zul di sini kok jadi kayak biasa aja ya. Dijawab sekalian, ini seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayunas khair, siapa manusia yang paling baik? Kata Rasulullah, man tala umruhu, orang yang panjang usianya, wa hasuna amal. Ukurannya itu, hasuna amalu, yang baik amalnya. Dan sekalian waktunya singkat-singkat ya, harus ada perubahan. Kalau kita muhasabah harus berubah, kayak orang hijrah. Hijrah kita meninggalkan sesuatu yang buruk, kita lakukan yang baik-baik semuanya. Ya itu kan hijrah. Hijrah yang sesungguhnya saat ini begitu, Pak. Maknawiyah. Kita meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu kan hijrah al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Pindahnya kita dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya pada saat zaman Nabi di Makkah ke Habsyah, Ethiopia 2 kali kan. Kemudian Makkah ke Madinah. Semuanya umat Islam diperintahkan untuk pindah semuanya. Nah itu. Nah ini pindah kita gitu. Menuju tauhid, Islamiyah, keikhlasan, semangat. Nah, ini yang penting. Semangat yang membara. Ya. Ibadahnya luar biasa. Ya kayak Ramadan ini berkah kan? Mushola banyak, masjid rame, meskipun saat ini sudah maju. Apa majunya? Safnya udah maju. Gitu lah. Masya Allah. Ya, semakin semangat. Emang luar biasa ya. Di dalam Ramadan itu banyak ya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ada gelombang kebaikan, gelombang hal-hal yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Nah sekalian, kemudian kita olah waktu-waktu kita, karena waktunya ya hanya 10 menit lagi. Ini hadis luar biasa. Rasulullah bersabda, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia kita ini lupa mengelola. 2 nikmat ini. Apa itu? Sehat. Ada orang yang sehat, Masya Allah, tapi nggak bisa dikelola untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah. Sehat-sehat ya, tapi puasa Ramadan nggak puasa. Iya. Saya kemarin di Sunter, baru tanggal 6. Jadi kok sudah banyak ya yang makan di yang jalan-jalan itu. Meskipun dikasih tutup kan, krodeng itu. Tapi kakinya kan bergelayutan. Mungkin kita khusudon. Ustaz mungkin dia musafir. Oh iya ya, musafir boleh dia. Masalahnya apa? Pakaiannya sama itu, seragamnya gitu. Masa musafir gitu kan. Kecuali dia dari Bandung gitu ya. Tinggalnya Tejah, tapi juga agak aneh kan. Ya namanya khusudon gitu. Karena kan orang yang beriman kan nggak pernah meninggalkan kewajiban, ya kan gitu ya. Kalau orang Muslim ya iya sih ada. Kalau Muslim saja ya. Kalau Muslim yang beriman nggak mungkin dia meninggalkan kewajiban. Maka rahasianya kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran kaitan dengan kewajiban pakai ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang yang berislam. Karena Muslim juga banyak yang nggak puasa, Muslim juga banyak yang nggak sholat, ada juga yang nggak zakat juga ada, yang nggak mau haji juga nggak ada, uangnya banyak tapi nggak haji, tapi shopping terus, ya itu ada juga gitu kan. Ya itulah Muslim ya. Wal faraq, dan juga waktu luang, Pak. Ini penting sekali. 2 nikmat itu yang perlu kita optimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini makna kehidupan kita itu waktu kita ini. Kita hidup ini ya apa? Kumpulan waktu-waktu yang ada. Tadi menit, jam, kemudian 1 hari, kemudian kumpulan pekan kita, apa itu bulan kita, tahun kita. Itulah kita gitu. Al-Imam Al-Hasan mengatakan, "Innama anta ayyam majmu'atun, kullama madha yaumun madha ba'duka." Kita ini adalah kumpulan waktu-waktu itu, hari-hari itu. Kalau 1 hari udah lewat, hari ini bukan hari kemarin. Ya kan? Rabu ini bukan Rabu yang lalu, udah beda. Ya.
Nah ini kita akan ditanya lagi oleh dia. Hari yang datang, saat ini, hari ini, tadi pagi-pagi udah ngomong pada kita, aku ini makhluk yang baru. Saya akan menjadi saksi loh pada kamu. Hari ini itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malam nantinya juga ngomong lagi. Ini hadis ini Pak, Masya Allah. Apakah akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita atau sebaliknya? Nah ini yang harus kita waspadai. Teman sekalian, ada sahabat yang sangat-sangat menyesal ketika ada satu hari yang sudah maghrib ya, ghurubus syams, matahari sudah terbenam, dia yakin ajalnya sudah berkurang, tapi amalnya belum tahu bertambah atau tidak. Teman sekalian, kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung ya. Ini waktu dengan Al-Quran ya, ini salat Al-Asr tergantung. Yang rugi kaitan dengan waktu ketika dia tidak mengelola waktunya. Yang sukses juga sama. Maka di sini illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ketika dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu dan juga melakukan amal-amal setiap sepanjang hari-harinya, sepanjang malam-malamnya. Nah ini. Dan juga ada hadis ya, kaitan ini kaitan dengan lagunya Bang Roma ini. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Tapi hadisnya igtanim khamsan qabla khamsin. Ambil sesuatu yang bermanfaat dari 5 hal ini sebelum datangnya 5. Yang pertama apa? Syababaka. Ya. Syababaka. Waktu mudamu sebelum waktu tua kamu kalian. Wasihatika, waktu sehat kamu sebelum waktu sakit kamu. Kemudian pada waktu kamu kaya, waktu kaya kamu sebelum kamu miskin lagi. Waktu ketika kita luang sebelum kalian sibuk, dan waktu hidup kamu sebelum kalian wafat. Ini luar biasa teman sekalian. Hadis ini bisa kita renungkan kembali, kemudian kita sebagian bekalan untuk melakukan muhasabah tadi. Ini penting. Kita ditanya tentang nantinya. 4 hal yang nanti kita apakah min ahli jannah atau min ahli nar. Sebelumnya itu kita ditanya. Yang pertama, usia kita, umur kita. An-Nabi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna. Kaitan umurnya, kenapa dihabiskan? Wa an ilmihi fima fa'al. Kaitan dengan ilmunya, untuk apa digunakan? Wa an malihi, hartanya, min aina iktasabah, sumbernya ditanya oleh Allah. Wa fima anfaqah, dan daya gunanya ditanya oleh Allah. Untuk apa? Wa an jismihi, jasad kita, fisik kita ditanya oleh Allah. Fima ablah, untuk apa semuanya? Masya Allah, ini luar biasa hadis ini. Semua nikmat akan ditanya kembali. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ini sangat-sangat penting bagaimana kita melakukan pengelolaan waktu ya. Ini amal kedepannya dengan waktu yang ada. Allah berfirman, lakukan amal-amal unggulan. Wa qul i'malu. Ya. Amal-amal apa saja yang harus kita lakukan dengan waktu-waktu yang ada kita lihat. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin. Ya. Oh ini. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, mal'unun kita. Ada sebuah laknat dari Allah, waktu-waktu kita enggak bermanfaat, ini berbahaya. Dan setiap hari, hari-hari kita, siang-siang kita, malam-malam kita selalu bekerja untuk manusia, untuk kita. Maka kita gunakan waktu-waktu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk amal-amal kebaikan kita. Sahabat Umar juga sangat-sangat tidak suka ada orang yang pengangguran. Pengangguran kaitan dengan dunia, amal dunia dan juga amal akhirat. Oh ini. Dan kalau kita nggak bisa mengelola waktu kita, itu lebih berbahaya
daripada kematian. Kalau mati, paling kita pisah dengan dunia dan keluarga kita. Kalau kita nggak bisa mengelola waktu kita pisah dengan Allah dan juga apa? Ini dan akhirat kita. Nah, ini jemaah sekalian perlu kita optimalkan kembali ya, dengan waktu-waktu yang ada. Kita gunakan untuk menguatkan akidah kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah kita kaitan dengan Ramadan kita ini yang luar biasa, tilawah kita, zikir kita, semuanya kita optimalkan kembali, dan juga amal-amal saleh kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Coba kita lakukan muhasabah kembali, kemudian kita rencanakan sisa-sisa Ramadan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.